Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 28 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual dibeli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui Injil ini Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mantap dengan niat dan kemauan kita. Saya kutipkan, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi." Asal ia tidak bimbang hati. Jangan bimbang. Nah, ini nasihat untuk kita semua yang kadangkala sering ragu. Mau ini, mau itu, mau ke sana atau ke situ, mau melakukan yang ini atau yang itu, dan lain sebagainya. Mau pilih pacar yang A atau pacar yang B atau orang yang seperti ini, seperti itu. Seringkali kita bimbang dan ragu. Nah, semoga kita ingat nasihat Mbah Kakung, simbah kita orang Jawa, yang sering mengatakan,
le sing mantep nglampahi urip. Dan seringkali dikatakan juga orang Jawa, kalau kamu takut, seringkali dalam bahasa, nek wedi ojo wani-wani. Nah, kalau kita tidak berani, jangan merasa berani. Tidak perlu kalau kita sungguh-sungguh tidak berani. Namun nek kowe wani, ojo wedi-wedi. Nah, kalau kita berani, berani bener, berani melakukan, berani mengupayakan, berani memperjuangkan, supaya hidup kita sungguh berbuah, supaya hidup kita ada sesuatu, berbuah sesuatu, tidak hanya begini saja, begitu saja, namun sungguh ada sesuatu, menghasilkan sesuatu. Maka semoga kita tidak bimbang hati. Kalau kita bimbang hati, mohon kekuatan ilahi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mantap melangkah. Karena kalau kita melangkahnya tidak mantap, kita sudah kalah 50%. Namun kalau kita mantap melangkah, kita menang 50%. Semoga separuhnya lagi adalah kasih karunia dan berkat Allah. Dan semoga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh makin mantap menjalani hidup ini, tidak bimbang dan ragu. Kita punya Tuhan yang menemani, yang melindungi, yang memberkati kita. Dan semoga kita sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang tidak takut keliru, tidak takut salah. Keliru salah itu biasa. Tidak akan gagal kalau kita tidak berhenti. Dan semoga kita adalah pribadi-pribadi yang tidak takut salah, tidak takut keliru. Tandanya apa? Kalau kita tidak takut salah, tidak takut keliru, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun kalau kita ragu, keliru, takut salah, bisa dipastikan hidup kita banyak keluhan. Hidup Anda banyak keluhan kalau keliru, takut salah. Nah, semoga hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam hal yang terjadi, bahkan sesuatu yang berarti, karena kita tidak bimbang hati. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.